Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Michil Deniati, biasa dipanggil Ice. Saya dari mahasiswa Stikes Mercu Bakti Jaya Padang dengan NIM 211211800. Saya dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2A. Di sini saya akan mempresentasikan dari rancangan proposal yang saya buat, yaitu dari usaha kimchi nagi atau michi. Dengan Bapak pembimbing atau Pak dosen saya, yaitu Bapak Ferry Musharyadi, MKom. Di sini terdapat pada bab satunya, yaitu pendahuluan, yang dimana latar belakangnya kimchi atau mane Joseon Ryeobun, yaitu kalimat tersebut sudah pasti sering kita diucapkan apabila kita sering menonton drama Korea atau acara reality Korea yang menayangkan tentang keragaman kuliner khas negeri ginseng tersebut. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, K-popers Indonesia semakin besar dan bertambah jumlahnya. Dan hal tersebut saya melihat peluang usaha yang besar bagi usaha saya supaya bisa berkembang. Di Korea sendiri, kimchi merupakan banchan atau makanan pendamping yang selalu ada di atas meja makan Korea, keluarga Korea, dan disediakan untuk menemani menu utamanya. Nah, di sini terdapat tujuan dari pembuatan makalah, yang dimana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah entrepreneur guna merencanakan pembangunan usaha kecil menengah yang bergerak dalam bidang produksi sekaligus penjualan makanan yang sehat. Nah, di sini terdapat bab 2. Bab 2, analisis industri. Yang pertama yaitu rencana jangka pendek, yang dimana saya menginginkan makanan kita lebih. Dan makanan kimchi ini bisa didapatkan di gerai yang rencana saya buat sendiri ataupun di Shopee. Dan adanya bonus dengan minimum pembelian 200. Dan yang poin kedua, rencana jangka menengah. Pada yang pertama yaitu pemasaran bisa dilakukan secara delivery order. Dan yang kedua yaitu pembelian di atas 250 free delivery order. Dan yang ketiga yaitu free member card untuk pembelian di atas 200. Dan pemasaran melalui toko online. Dan pada poin yang ketiga yaitu rencana jangka panjang. Yang pertama, membuka outlet atau gerai resmi. Dan yang kedua, memperluas produksi dengan membukanya outlet cabang di berbagai daerah. Nah, di sini terdapat pada bab 3 yaitu produksi, di mana di dalam proses pembuatan kimchi, keadaan atau tempat produksi haruslah bersih dan higienis. Yang pertama yaitu nama produknya kimchi nagi atau michi, dan di sini sudah terpapar gambarnya ya, bisa dilihat di sini gambar kimchi yang sudah saya terapkan. Dan pada poin yang ketiga yaitu alat dan bahan, yang dimana yang alat dan bahan yang digunakan 1 buah sawi putih, setengah buah bawang bombay iris tipis, dan seperempat batang wortel iris tipis memanjang, dan seperempat batang lobak putih, 4 batang daun bawang, 2 sendok makan bawang putih, 1 sendok teh jahe, dan setengah gelas bubuk cabai Korea, 2 sendok garam, dan 1 sendok makan gula, setengah gelas garam kasar, 1 gelas air cup water, seperempat gelas saus ikan Korea, sepertiga gelas air, dan 1 sendok makan tepung. Dan pada alatnya yang kita butuhkan yaitu pisau, tempat untuk mengaduk loba atau baskom, dan yang ketiganya sendok, sarung tangan masak plastik, tempat kotak untuk fermentasikan loba, kotak atau mikroplastik. Nah, di sini saya sudah menterapkan untuk cara produksi dari kimchi ini, yang dimana yang pertama kita lakukan yaitu belah sawi putih menjadi 4 bagian, cuci dan tiriskan,
Potong daun bawang menjadi irisan kecil-kecil, dan campurkan setengah gelas garam kasar dan 1 gelas air. Masukkan sawi putih ke dalam campuran air garam dan rendam selama 6-8 jam atau semalam. Cuci dan keringkan. Masukkan sepertiga gelas air dan 1 sendok makan tepung ke dalam panci di atas api sedang. Aduk sehingga rata. Setelah campurkan tepung dan air dingin, masukkan bubuk cabai Korea, garam, gula, saus, dan bumbu-bumbu lainnya. Ambil 1 bagian sawi putih lalu dengan campurkan di atasnya. Usahakan agar sawi dapat dilipat dua, lalu bungkus dengan bagian daunnya. Letakkan di dalam wadah kedap udara dan biarkan semalaman, lalu simpan dalam kulkas selama 2-3 hari. Lalu kimchi kita sudah selesai dihidangkan dengan nasi. Dan di sini pada poin yang keempat, yaitu bab 4, rencana pelaksanaannya bisa dilihat visi dan misinya. Visi yang dimana dengan niat yang baik, kami ingin memperkenalkan kimchi kepada masyarakat dengan cita rasa khas Nusantara tanpa melunturi keaslian rasa pada kimchi tersebut. Dan pada misinya untuk menciptakan kimchi yang lezat, bergizi, dan sesuai dengan aslinya, memuaskan konsumen, mengutamakan kualitas di atas kuantitas, terus menciptakan inovasi dari segala aspek untuk kimchi ini, dan membuat konsumen merasa bahagia dengan pelayanan yang penuh dengan sukacita. Dan pada poin yang keduanya, yaitu sasarannya untuk semua kalangan masyarakat. Dan cara pemasarannya di sini, kami memasarkan dipasarkan lewat kantin sekolah, lewat kantin kantor, dipasarkan secara online, dan menerima pesan antar dengan minimum pembelian. Dan poin yang keempat yaitu sumber daya, yang dimana ketua saya sendiri, Michi Udaniati, dengan keahlian memberikan ide usaha, ahli dalam mengolah produk, dan promosikan produk ke media sosial. Dan nama bendaharanya yaitu Uswatun Hasanah, mengumpulkan dana untuk memproduksikan dan ikut mempromosikan produk. Dan yang ketiga yaitu tim promosi, yang di sini terdapat tim promosi saya yaitu Fioni Berliana dan Wulan Sani Effendi. Dan kendalanya di sini terdapat kendala, yaitu kelemahan dari produk ini adalah mahalnya dari bahan pelengkap kimchi harus diimpor langsung dari Korea. Dan kurangnya wawasan mengenai kimchi, tidak menyediakan layanan pesan antar, dan tenaga pemasak yang masih amatir. Nah, di sini pun saya sudah merancang anggaran untuk usaha kimchi tersebut. Rencana anggaran biayanya dari biaya produksi, dari biaya bahan bakunya di sini, dan untuk jual harga beli, laba, dan kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu seiring dengan berjalannya proses pembuatan kimchi ini dan sampai menghasilkan makanan yang dikenal oleh banyak orang yang dapat dijual dan melakukan transaksi terhadap penjual dan pembeli, hal ini tentu saja telah membuktikan bahwa berbisnis dapat kita lakukan atau kita produksi di mana saja. Dan dengan berbisnis seperti ini, kita juga dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat untuk berwirausaha. Kritik dan saran dalam penyusunan proposal ini saya harapkan dari pembaca maupun dari yang lain. Penyusunan banyak mengalami kendala, maka penyusunan sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dan penyempurnaan proposal ini. Baiklah, sekian dari hasil proposal yang saya bacakan tadi. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.